Perjuangan 45 bukan hanya soal senjata, tapi tentang keberanian, persatuan, dan pengorbanan. Pertanyaannya, bagaimana nilai itu bisa hidup di hati anak muda sekarang? Halo, nama aku Zaskia Putri Apsari dengan NPM 240 440 10 132 dari kelas G126 Bela Negara. Di sini aku sudah mengundang 3 teman aku untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai cara menanamkan nilai juang 45 di era digitalisasi. Let's check it out. Halo, siapa namanya yang ada di sini? Adelita. Nah, menurut Adelita, bagaimana cara masyarakat Indonesia menanamkan nilai juang 45 di era digitalisasi ini? Jadi menurut saya, untuk menanamkan nilai juang pada diri remaja, khususnya di era digital itu, kita dapat memanfaatkan platform digital itu sendiri. Contohnya seperti Instagram dan TikTok. Karena seperti yang kita tahu, remaja itu cenderung untuk menghabiskan waktu lebih banyak di dunia maya, kan. Nah, dan menurut saya, penanaman nilai juang itu kan seharusnya relevan ya upayanya dengan perkembangan zaman, dengan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, di era digital ini kita dapat memanfaatkan platform digital dengan lebih memperbanyak produksi konten-konten kreatif yang harapannya itu dapat meningkatkan nilai juang itu sendiri. Contohnya mungkin seperti volunteer yang dapat memberikan pendidikan karakter secara nyata dengan terjun langsung ke lapangan. Dan selain itu juga mungkin ada kampanye tentang semangat perjuangan atau mengenai cerita sejarah Indonesia itu sendiri. Dan konten-konten ini nanti itu akan disajikan dengan gaya yang disesuaikan dengan minat remaja pada saat ini. Contohnya mungkin seperti menggunakan gaya storytelling atau mungkin diselipkan meme, karena saya rasa itu akan membuat remaja ketika melihat konten tersebut mereka akan merasa relate, gitu kan. Nah, ketika para remaja itu merasa relate, mereka akan dengan sukarela untuk stay engaged dengan konten-konten terkait. Ya. Dan itu nanti pasti juga akan didukung oleh algoritma dari sosial media itu sendiri. Kalau mungkin bisa saya kasih contoh, itu ada akun Instagram History Memes Nusantara. Nah, itu mereka kontennya berisi tentang sejarah, khususnya sejarah di Indonesia, dan disajikan dengan selipan memes. Nah, saya follow karena saya merasa relate dengan konten itu kan. Terus kalau misalnya di prodi saya sendiri, hubungan internasional, itu kita memiliki yang namanya digital diplomacy atau e-diplomasi, di mana kita memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan Indonesia ke masyarakat internasional. Jadi saya rasa upaya itu sama halnya ya dengan upaya untuk menanamkan nilai juang pada diri remaja di era digital. Halo, di sini dengan siapa? Halo, saya Fania dari jurusan Hubungan Nasional. Untuk yang pertama, kalau menurut saya, bagaimana caranya menambah atau memperkuat nilai juang dalam diri seluruh rakyat Indonesia ya, dari berbagai umur, mau yang muda mau yang tua. Meskipun kalau sekarang karena dengan unsur nilai digital ya, itu nilai yang lebih muda itu lebih gampang tanam bagi mereka. Untuk yang pertama, kalau yang anak-anak muda itu kan mostly mereka masih anak sekolah. Kalau menurut saya lebih baik ditanamkan yang utama itu sejarah, bukan sejarah yang difabrikasi sebagaimana rumitnya kayak sampai harus dibuat seolah sejarahnya Indonesia tuh all sweets and no shit gitu kan. Jadi sejarah itu jangan terlalu difabrikasi sebagai sedemikian rupa sampai menghilangkan unsur aslinya. Jadi murid sekolah itu mau sejarah itu kalau mau diubah, obviously sejarah itu akan diubah bagaimana pihak pemerintah tuh mau melihatnya sejarah ya. Mungkin sejarah itu emang fitrah diubah kalau untuk ini sesuai kebutuhan ideologisnya untuk negara sendiri gitu kan. Kalau sekarang kita kalau seperti contohnya sejarah ya, itu mulai kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tapi sebenarnya kalau dari segi wilayah dan memang Indonesia itu sejarah tahun 1948 gitu kan, beda lagi kan. Jadi kalau menurut saya sejarah itu wajib ditekankan meskipun ya ada akhirnya agak berbohong gitu, tapi kalau demi keuntungan mereka kan why not. Kalau menurut saya gitu, itu sah-sah saja. Yang kedua itu utamakan pemimpin negara kita jadi teladan. Kalau mau rakyatnya itu bisa menjadi
punya nilai juang 45 menurut dari dalam media sebelumnya, sebenarnya ada yang jadi teladan. Karena kalau sudah ada di teladan dan teladannya itu bukan pemimpin negara sendiri, obviously rakyat akan cepat atau lambat akan ikut, gitu kan. Kalau bisa ya diusahakan pemimpin kita itu ya menjalankan kewajiban, menjalankan tugas dan haknya sebagaimana mereka sebagai pemimpin ya sesuai undang-undang dasar, sesuai hukum, jangan korupsi, minimal jangan korupsi. itu ada masalah yang lain juga. Terus kalau yang masalah nilai digital ya bisa kalau dengan memanfaatkan platform sekarang itu bisa membuat konten, bisa membuat apa sih ternyata bukan cuma konten ya, intinya konten dengan berbagai bentuk, bisa postingan video, bisa sebuah narasi video atau ketikan sekedar ketik. Tapi kalau menurut saya menerangkan nilai juang itu sebenarnya tidak disalahartikan sebagai propaganda, karena banyak banget konten yang labelnya itu untuk menerangkan nilai juang 45. Cuma bagaimana, how creative are you gonna make that content be gitu kan, bukan yang kalau nilai juangnya terang-terangan dipaparkan sebagai tanpa disaring kan kelihatannya nilai juang ya mentang-mentang nilai juang itu akan terkesan seperti propaganda buat para pengguna medsos gitu kan. Sampai kalau kamu merekayasa nilai juang yang kamu taruh dalam konten itu kan terkesan seperti apa namanya, jadi sebuah narasi storytelling, jadi nilai juangnya itu little to none gitu. Jadi menurut saya kalau para konten kreator di luar sana yang mau membuat konten kreatif atas dasar nilai juang untuk membangun nilai juang masyarakat, baiknya disaring, dibuat sedemikian rupa agar pesan itu tersampaikan dengan baik, dengan jelas. Jadi tidak terkesan propagandis atau terkesan selalu detik kita. Di sini di kakak Nadia, aku dari jurusan HIB. Jadi ibu saya menanamkan nilai juang 45 pada generasi muda di era digital ini bisa dilakukan dengan diplomasi digital. Karena kita bisa membuat konten yang menceritakan perjuangan para diplomat di kancah global. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa semangat juang itu nggak cuma ada di medan perang doang, tapi juga ada di ruang-ruang diplomasi. Dengan begitu, ini terasa lebih relevan untuk menginspirasi generasi muda dalam berkontribusi aktif di panggung. Jadi disitulah tadi pendapat teman-temanku. Berjuang tidak pernah padam. Kini saatnya kalian, para generasi muda, untuk melanjutkan perjuangan dengan cara baru di era digital. Aku mau tahu dong gimana cara kalian melakukannya. Komen di bawah ya.